Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya pada sesi ke-92 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan uraian sesi-sesi sebelumnya, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan untuk suatu action? Uraian-uraian sebelumnya lebih kepada bagaimana kita mendapatkan pemahaman, pemaknaan. Dengan pemahaman tersebut, maka actionnya apa? Nah, actionnya ada dua yang saya pikir sangat penting dari resultante semua hal itu, yaitu bagaimana kita mensintesakan peran bioteknologi dalam arti memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ciri-ciri tropika, dan yang kedua adalah teknologi pencampuran atau blending untuk menghasilkan suatu formula pupuk yang bisa cocok dengan setiap lokasi yang bervariasi di Indonesia ini, dengan musim, dengan jenis tanaman, dengan sifat-sifat ekologi lain. Nah, dengan memanfaatkan bioteknologi dan blending ini, ya, maka hal-hal yang diuraikan sebelumnya, ya, bisa kita atasi. Satu lagi, ya, karena teknologi ini nantinya dalam praktek disintesakan oleh sistem akuntansi atau cara pandang terhadap tanah, maka di sini harus ada suatu sistem akuntansi untuk korporasi yang kompatibel dengan melihat tanah sebagai kapital. Ya, kapital yang bisa meregenerate sendiri apabila dijaga dengan baik. Yang mana tidak boleh terjadi penyusutan dalam kesuburan tanah ini. Yang kedua, untuk pemerintah juga sama. Kebijakan pemupukan diukur oleh nilai aset dari tanah itu. Karena tanah subur sudah dengan sendirinya akan membutuhkan jenis jumlah pupuk yang lebih sedikit. Mungkin hanya unsur mikro saja katakanlah, karena tanahnya sudah subur. Ya, oleh karena itulah dengan cara berpikir ini, ya, maka harus dikembangkan suatu strategi besar ke depan, ya, berupa 3 hal. 1, bagaimana mengatur kerjasama. Kalau saya melihat dari kacamata pemerintah ini, badan usaha milik negara, katakanlah Pupuk Indonesia Holding dengan anak perusahaannya, dengan pabrik-pabrik pupuk di setiap daerah yang berperan menjadi pabrik pupuk untuk memblending formula-formula khusus yang disiapkan untuk setiap daerah. Apa yang diperankan oleh BUMN katakanlah, yang pertama bahan baku untuk N, P, dan K katakanlah, yang mana bahan baku ini di-generate bukan dari impor, ya, seperti sekarang, tetapi bagaimana menggunakan proses teknologi, ya, bioteknologi. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya menjadi bagian pelaku dalam mempelajari bagaimana mentransformasi PT Pusri Holding menjadi PT Pupuk Indonesia. Itu ada suatu prinsip yang ingin kita bangun, yaitu tugas utama PT Pupuk Indonesia Holding adalah mempersiapkan pupuk untuk Indonesia 2045. Jadi kalau itu didirikan tahun 2009,
PT Pupuk Indonesia Holding itu maka punya waktu kurang lebih 35 tahun untuk mempersiapkan bagaimana rekonstruksi, transformasi sistem pemupukan di Indonesia ini. Sebagaimana yang telah saya uraikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-92 ini, saya ingin menyampaikan apa konkretnya, apa actionnya dari bermacam pemahaman tadi untuk Indonesia, yaitu sintesakan, persenyawakan antara bioteknologi dan blending, yang mana pabrik-pabrik blending ini, pupuk blending ini menyebar di seluruh agroekosistem Indonesia, ya. Kemudian bahan baku disuplai oleh BUMN katakanlah, terutama nitrogen kalau masih sesuai dengan keperluan di lapangan, ya. Impor tidak ada lagi seperti Nigeria mentargetkan 2023 tidak ada lagi impor pupuk. Indonesia pun harus demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kesimpulan pada sesi ke-92 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.